Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise belong to Allah, the Rabb of the universe. Salawat and salam. May always be bestowed upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, his companion, his ummah until the end of time. Amin ya rabbal alamin. Good afternoon, everyone. First of all, let me introduce my team. My name is Muhammad Izzatul Rabbani, and this is my partner Agis Taufik, Miraj, and Walid. Today, we will deliver about my presentation about philosophical foundation of Islamic business, atau yang artinya landasan filosofis dan manajemen bisnis dalam Islam. Jadi artinya menjelaskan bahwa bisnis dalam perspektif Islam bukan sekedar kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan material semata, melainkan sebuah manifestasi dan dari pengabdian kepada Tuhan. Nah, lanjut. Jadi ke satu itu ada konsep bisnis sebagai bentuk ibadah. Nah, jadi dalam Islam seluruh aktivitas manusia termasuk muamalah hubungan antar manusia dalam bisnis dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Jadi bisnis itu dipandang sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi tujuan akhirnya bukan hanya laba finansial, melainkan mencari ridho Allah. Lalu juga ada pencapaian falah, kesuksesan dunia akhirat. Lalu yang ketiga, tauhid sebagai fondasi utama. Jadi prinsip tauhid adalah fondasi utama etika dan manajemen Islam. Prinsip ini menetapkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, sementara manusia berperan sebagai khalifah. Nah, jadi hal ini membawa konsekuensi filosofis. Ada dua, kayak yang pertama kesatuan aspek kehidupan dan juga pertanggungjawaban. Lalu yang keempat, Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif. Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, memberikan petunjuk yang komprehensif dan universal untuk mengatur hidup manusia. Yang kelima, kerangka kerja syariah, halal dan larangan utama. Secara operasional, filosofi ini diterjemahkan ke dalam aturan ketat mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang. Yang pertama ada prinsip halal dan toib, dan juga larangan eksploitasi. Dan terakhir juga ada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai pedagang sejati dan contoh teladan uswatun hasanah dalam melakukan perdagangan secara benar dan profesional. Terus selanjutnya boleh kepada Mirat. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang five core principles of Islamic business ethics. Jadi pada slide ini kami akan menjelaskan 5 prinsip etika utama yang menjadi fondasi pada slide ini kami akan menjelaskan tentang prinsip etika utama yang menjadi fondasi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan prinsip satu ini sama saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam praktik bisnis yang sesuai syariat. Pertama ada tauhid atau unity, yaitu prinsip ini menegaskan bahwa segala aktivitas bisnis dilandasi keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Seorang pebisnis muslim menyadari bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sumber daya di muka di muka bumi ini, dan implikasinya untuk untuk keputusan keputusan bisnis bisnis tidak boleh bertentangan dengan syariat, misalnya misalnya menghindari menghindari riba, transaksi transaksi yang haram, atau praktik yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang Yang kedua ada al-adl atau keadilan, yaitu keadilan dalam bisnis Islam mencakup keseimbangan dalam seluruh aspek transaksi
baik terhadap konsumen, mitra usaha maupun karyawan. Contoh konkretnya adalah memastikan timbangan dan ukuran yang akurat saat berjualan, menetapkan harga yang wajar tanpa eksploitasi, serta membagi keuntungan dan risiko secara proporsional dalam kerjasama bisnis. Yang ketiga ada ikhtiar atau free will, yaitu prinsip ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi, berkreasi, dan bersaing secara sehat di pasar. Islam tidak melarang seseorang untuk mengembangkan produk baru, memperluas pasar, atau menciptakan strategi bisnis yang kompetitif, selama semua itu dilakukan dalam batas-batas yang dihalalkan syariat. Yang keempat ada core atau responsibility, yaitu setiap pelaku bisnis memiliki tanggung jawab ganda, yaitu bertanggung jawab secara horizontal kepada sesama manusia, yaitu konsumen, mitra, karyawan, dan pertanggungjawabannya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Lalu yang terakhir yang kelima ada ihsan atau benevolence, yaitu ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam etika bisnis Islam, di mana seorang pembisnis tidak hanya memenuhi kewajiban minimal, tetapi berusaha memberikan yang terbaik melampaui apa yang diharuskan. Contohnya adalah memberikan pelayanan yang ramah dan tulus, memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada pelanggan yang kesulitan, atau menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial dan zakat. Jadi kelima prinsip ini jika diterapkan secara konsisten akan membentuk fondasi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mirat yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Agis untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator ya. Di sini saya akan menyampaikan ethical communication principle atau prinsip etika komunikasi. Dalam Islam, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan akhlak seseorang. Jadi di dalam Islam ini terdapat 6 prinsip komunikasi yang disebut qaulan. Yang pertama ada qaulan sadida, yang artinya itu perkataan yang benar dan jujur. Yang artinya itu berbicara secara jujur, tidak berbohong dan tidak menutupi fakta. Dan selanjutnya ada qaulan ma'rufa, yang artinya perkataan yang baik. Yang artinya itu menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan tidak menyakiti hati orang lain. Contohnya dalam bisnis yaitu ketika menghadapi pelanggan yang komplain, kita tetap menjawab dengan ramah dan profesional. Yang ketiga ada qaulan baligo, yang artinya itu perkataan yang efektif, yang artinya menyampaikan pesan secara jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Terus contohnya dalam bisnis itu adalah saat menjelaskan spesifikasi produk kepada pelanggan, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya ada qaulan karimah atau perkataan yang mulia, yang artinya itu berbicara dengan penuh penghormatan dan menghargai orang lain. Itu menghormati pelanggan dan tanpa memandang status sosial atau jumlah pembeliannya. Yang kelima ada qaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut, yang artinya menyampaikan pesan dengan nada yang lembut dan tidak kasar. Yang terakhir ada qaulan maysura, yaitu perkataan yang mudah dan menenangkan, yang artinya itu berbicara dengan bahasa yang sederhana dan memberikan rasa nyaman kepada lawan bicara. Jadi contohnya dalam bisnis itu ketika stok barang habis, penjual menjelaskan kondisi tersebut dengan baik dan menawarkan solusi alternatif. Yang selanjutnya ada propetik,
bisnis bisnis strategi strategi atau atau strategi strategi bisnis yang diajarkan yang oleh diajarkan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. SAW. Yang pertama Yang ada pertama ada jadi di sini ada Jadi di sini ada sifat 4 sifat utama Nabi utama Muhammad Nabi Muhammad SAW SAW yang menjadi yang dasar menjadi dasar strategi strategi Islam. bisnis Islam. Yang pertama Yang ada pertama sidik. ada sidik. Sidik itu Sidik jujur itu ya. jujur ya. Jadi sidik, Jadi sidik berarti selalu selalu berkata berkata dan dan bertindak benar. benar. Yang Yang selanjutnya selanjutnya ada ada amanah amanah atau dapat atau dapat dipercaya. dipercaya. Amanah berarti Amanah dapat berarti menjaga menjaga kepercayaan dan kepercayaan dan menepati janji. Contohnya Contohnya dalam bisnis bisnis itu yaitu jika jika berjanji mengirim barang dalam 3 hari, maka barang harus dikirim harus sesuai dikirim waktu sesuai yang waktu yang dijanjikan. dijanjikan. Yang Yang ketiga ada Fatona, Fatona, yang artinya yang itu artinya itu cerdas cerdas dan dan bijaksana. bijaksana. Fatona Fatona berarti memiliki kecerdasan kecerdasan dalam dalam mengambil mengambil keputusan dan keputusan dan mengembangkan usaha. Contoh dalam Contoh bisnis dalam yaitu bisnis yaitu menggunakan teknologi digital digital untuk pemasaran, pemasaran, melakukan melakukan inovasi inovasi produk, produk, dan dan membaca peluang peluang besar. besar. Yang Yang terakhir ada terakhir ada tablik tablik atau atau artinya itu artinya itu komunikatif. Tablik Tablik berarti mampu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan. Contohnya dalam Contohnya dalam bisnis bisnis yaitu yaitu menjelaskan manfaat produk produk pada pada pelanggan, pelanggan, harga, harga, dan dan syarat syarat transaksi transaksi secara secara terbuka pada terbuka pada pelanggan. pelanggan. Mungkin Mungkin sekian sekian yang yang dapat saya sampaikan. sampaikan. Saya Saya serahkan kepada serahkan kepada moderator. moderator. Baik, terima kasih kepada Agis yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Walid untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Agis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang operasional prohibition and contact atau larangan operasional dan kontrak. Dalam manajemen bisnis yang patuh syariah, ada 3 larangan operasional utama yang harus kita hindari dengan cara apapun. Yang pertama yaitu riba, bunga atau uang tambahan. Setiap keuntungan yang tidak adil atau telah ditentukan sebelumnya yang diterapkan pada pinjaman atau pertukaran menghilangkan riba, memastikan bahwa uang digunakan murni sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas untuk mengeksploitasi mereka yang membutuhkan secara finansial. Yang kedua yaitu ada goror, ketidakpastian atau ambiguitas. Transaksi yang melibatkan penipuan, kurangnya kejelasan, atau risiko tersembunyi yang besar di mana hasilnya tidak diketahui. Islam mewajibkan transparansi total terkait harga, kualitas, dan pengiriman barang untuk spekulasi. Praktik bisnis atau permainan untung-untungan yang didorong oleh spekulasi murni, di mana satu pihak menang sepenuhnya di atas kerugian mutlak pihak lain. Selain itu, semua transaksi bisnis harus secara ketat melibatkan produk dan layanan yang halal atau sah secara hukum dan tayyid atau baik, etis, dan berkualitas. Untuk melaksanakan transaksi yang adil ini, keuangan Islam mengandalkan kontrak yang jelas atau akad, antara lain merupakan yaitu pembiayaan jual beli. Perjanjian penjualan yang transparan di mana penjual secara eksplisit menyatakan harga modal dan margin keuntungan yang pasti kepada pembeli. Yang kedua yaitu ada mudorobah atau kemitraan bagi hasil. Struktur pembiayaan berbasis kepercayaan di mana satu pihak menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain mengelola bisnis tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan risiko rasio yang disepakati. Sementara kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Yang ketiga yaitu ada musyarakah. Musyarakah yaitu usaha bersama atau joint venture. Kemitraan di mana semua pihak menyumbangkan modal dan tenaga. Konsekuensinya, mereka berbagi keuntungan operasional maupun risiko finansial secara proporsional.
Materi kedua, di sini ada strategic role in economic resilience and dakwah, atau peran strategis dalam ketahanan ekonomi dan dakwah. Di bagian terakhir ini, pertama mengenai ketahanan ekonomi. Dengan menghapus spekulasi tanpa aset, akumulasi utang yang berlebihan, dan struktur keuangan yang beracun seperti riba dan horor, bisnis secara inheren membangun fondasi yang jauh lebih stabil, karena setiap kontrak keuangan dalam bisnis syariah harus terikat langsung dengan aset real. Model ini memiliki peredam kejut alami. Hal ini melindungi perusahaan dan secara luas melindungi masyarakat dari volatilitas siklus dan gelombang ekonomi semu yang sering kali meruntuhkan sistem keuangan konvensional. Ketika kita memprioritaskan kejujuran dan komunikasi yang etis, kita menumbuhkan kepercayaan yang mendalam dari para pemangku kepentingan, sehingga menjamin keberlanjutan jangka panjang. Kedua, kita melihat peran dakwah. Dalam Islam, menyebarkan risalah ajaran agama tidak terbatas di dalam masjid ataupun melalui kata-kata lisan saja. Komunikasi bisnis dan perilaku di pasar berfungsi sebagai media aktif yang sangat berdampak untuk dakwah. Ketika sebuah bisnis beroperasi dengan integritas yang murni, kejujuran mutlak, dan keadilan yang mendalam, bisnis tersebut menunjukkan realitas praktis yang indah dari nilai-nilai ekonomi Islam kepada dunia luas. Perdagangan yang etis menjadi bukti nyata dari keadilan dan kasih sayang dalam interaksi manusia sehari-hari. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Walid. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.